Salam jumpa kepada Bapak Ibu Guru Bapak semuanya. Kali ini kita bertemu kembali di sesi tentang bagaimana melakukan course backup atau kelas backup dan melakukan restore. Melakukan restore dari e-learning yang satu ke e-learning yang lain, atau dari satu course ke course yang lain. Nah, dalam sesi pertemuan ini, studi kasusnya adalah memindahkan satu course ke course yang lain. Baik, saya akan coba memberikan sedikit informasi bagaimana langkah-langkahnya. Nah, yang perlu pertama kali Bapak Ibu Guru persiapkan itu adalah ini. Jadi, Bapak Ibu sebagai pemilik course kelasnya, pastikan dulu apa yang akan dipindahkan di course yang lama. Pastikan itu dulu. Activity sudah pasti, resource atau materi yang akan dipindahkan sudah pasti, question bank atau bank soalnya sudah pasti. Di luar dari itu sesuai dengan keperluan atau kebutuhan akan course yang baru. Tentunya karena course, biasanya perpindahan course itu karena perpindahan semester atau perpindahan tahun ajaran. Jadi sebenarnya siswanya nggak perlu kita bareng pindahkan, karena nanti di course yang baru tersebut siswanya akan baru lagi. Nah, seperti itu. Yang dipindahkan itu adalah seperti tadi, apakah dia dalam satu alamat e-learning, alamat website learning, ataukah berada pada LMS tersebut. Itu akan menjadi kunci persiapan awalnya. Jadi pertama adalah pastikan dulu apa yang akan Bapak Ibu pindahkan. Jadi dikoreksi dilihat dulu di materi course yang sudah selesai sebelumnya, apa yang mau dipindahkan, itu perlu dipastikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu silahkan masuk ke course-nya masing-masing atau e-learning masing-masing, LMS masing-masing di course-nya masing-masing ya, silakan seperti itu. Setelah itu masuk ke course yang mau dipindahkan. Oke, saya sudah kasuskan sekarang saya mau memindahkan mau ganti tahun ajaran nih, atau mau ganti kelasnya, tingkat yang berbeda. Itu terjadi perpindahan LMS dari LMS satu ke LMS lain, atau memindahkan data dari satu LMS ke LMS lain. Saya akan mencoba memindahkan ini di kelas 10, yaitu bahasa daerah Bali. Ya, kebetulan ini banyak gurunya. Nah, ini course ini akan saya pindahkan atau saya duplikasi ke course yang lain. Atau mungkin ada Bapak Ibu guru yang dulunya berada dalam satu kelas, itu pengen istilahnya advance kembali, artinya pengen sendiri mengembangkan ke hal yang lebih kelas yang lebih atraktif atau lebih inovatif, atau mungkin lebih pengen sendiri, pengen mengembangkan istilahnya guru bebas mengajar, pengen yang tidak standar, tapi tentunya kita buat standarnya dulu di masing-masing sekolah. Kita masuk aja ke bahasa daerah Bali. Nah, yang ini maksud saya, pastikan yang mana mau dipindahkan, mana yang tidak. Itu dulu. Absensi kayaknya nggak perlu. Kenapa absensi tidak diperlukan? Karena di kelas yang baru nanti kita bikin absensi baru lagi untuk siswa yang baru tersebut. Jadi ini tidak kita perlukan. Ya, seperti itu. Oke, setelah Bapak Ibu masuk ke course-nya, ini saya perbesar agar lebih jelas. Intinya, kita masuk ke yang namanya, di sini kita akan melihat ada namanya navigasi di sini ya, navigasi course. Setelah itu di sini ada course administration, di sini ada backup ya. Bapak Ibu silakan cari backup. Nah, di sini ada beberapa step, langkah-langkah Bapak Ibu yang diberikan oleh sistem. Ada initial setting, menginisiasi dulu apa yang mau di-backup, skema dan sebagainya. Oke, nanti satu persatu kita akan jelaskan. Pertama itu adalah apa yang akan mau di-backup, seperti saya bilang di awal tadi. Apakah di sini ada oke. Cek ini berarti diikutkan ya. Apakah siswanya yang terlibat di sini akan diikutkan di course yang baru? Kalau tidak, nggak usah. Kita akan cek aja. Termasuk ini akan otomatis dia rule assignment-nya, programnya akan tidak akan diikutkan. Apakah activity dan resource? Oh, ya pasti. Blok
oke, mengikuti blog atau interface atau mungkin tampilan di tempat yang baru ya. Jadi include file ini nggak perlu, include filter. Ini yang sistem-sistemnya yang include file dan sebagainya. Ini sistem-sistem yang punya file, ini bukan berarti file yang ada di force-nya, bukan. Ini file sistemnya. Oke, question bank sudah pasti karena kita soal-soalnya kita juga akan gunakan, nanti kita tinggal tambahkan. Group and grouping tidak, karena grupnya sudah di atas tadi saya bilang bahwa siswanya adalah siswa baru. Jadi grupnya juga nanti bisa grup baru. Kompetensis nggak usah, custom field juga nggak usah. Jadi kita biarkan bank soal, activity dan resource-nya, aktivitas dan materinya yang disajikan di sana. Jadi kita cuma ambil itu. Jangan tekan jump to final step, tapi kita ke step selanjutnya, itu next ya. Biar kita start demi tahap memahami. Nah, di sini setelah Bapak Ibu pilih tadi, di sini tampilkan ya. Berikutnya masuk ke dalam lebih spesifik lagi. Apa yang di dalam course itu, activity dan resource apa aja yang mau dipindahkan. Oh absensi nanti saya buat baru lagi nih di tempat baru. Bisa. Absensi ini sendiri lagi. Nah, kebetulan nih Bapak Ibu guru yang buat absensinya per kelas, nggak masalah ya, nanti kita buat per session bisa juga. Kita lihat dulu umum perkenalan diri perlu. Oke, absensi lagi. Silabus sudah pasti kecuali silabus yang berubah ya. Seperti itu kita cari lagi pertemuan. Oke, materi di sini semua. Apabila ada mungkin aktiviti yang tidak diperlukan, bisa jadi Bapak Ibu nanti uncek aja. Ya, tinggal di uncek, hilangkan tanda rumputnya yang tidak diperlukan. Ya, ini memerlukan ketelitian. Jangan sampai kita menggunakan aktiviti dan resource yang sudah tidak kita gunakan di course berikutnya. Oke, kita lihat dulu. Oke, sudah. Langsung next. Nah, terakhir ini adalah mengkonfirmasi apa yang Bapak Ibu uncek tadi. Siapa tuh salah uncek? Yang tadi uncek salah di uncek. Oh, ini centang ganda. Oh, ini saya akan pindahkan ya. Ini operation bank akan saya pindahkan. Ini sistem memastikan kembali yang akan dipindahkan. Ini secara umum globalnya, yang ini adalah spesifik di course tersebut. Perkenalan diri, oh saya pindahkan. Silabus, oke saya pindahkan. Yang ini tidak. Nah ini saya pindahkan, dan sebagainya. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Setelah itu ada tombol perform backup. Apabila komponen-komponen sudah benar, Bapak Ibu pastikan sudah merasa pasti, baru tekan perform backup. Ya. Nah, pada saat perform backup, sistem akan melakukan backup sistem yang artinya course yang Bapak Ibu sudah pilih tadi dengan activity di dalamnya seperti itu dan sebagainya. Tentunya dalam hal ini Bapak Ibu akan menunggu waktu backup tergantung dari besaran file, activity dan resource yang Bapak Ibu punya di course tersebut. Nah, jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, dalam hal ini saya lewati dulu perform backup ini karena membutuhkan waktu. Tadi saya sudah lakukan download perform backup lumayan. Untuk bahasa Bali ini ada sekitar 100 mega, jadi lumayan sekitar 15-20 menit untuk mendownload course-nya ini. Nah, jadi tergantung ya kecepatan akses internet, apakah akses ke server dia banyak atau tidak. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membackupnya pada saat jam-jam segitu ya. Jadi waktu untuk perform backup ini. Setelah itu perform test gitu ya. Setelah di perform backup, maka selanjutnya sistem secara otomatis akan mengarahkan apabila sudah selesai, Bapak Ibu akan diarahkan ke menu restore screen. Kenapa dia langsung bawa ke restore? Nah, karena ini dianggap Bapak Ibu backupnya di internal. Jadi backupnya itu masih di sistemnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu belum download, filenya masih di sistem. Sehingga sebenarnya kita apabila kita merestore tetap masih dalam tempat yang sama, maka file backupnya akan berada tetap di sistem tanpa perlu kita download. Ya, tanpa perlu kita download. Nah, apabila sistemnya itu berada di e-learning yang baru, maka kita perlu mendownloadnya. Nah, maka kita tekan tombol download. Maka file-file tadi, course backup tadi akan didownload oleh sistem. Nah, kita cari dulu di mana tadi. Saya sudah mendownload tadi, hasilnya adalah ini Bapak Ibu.
Jadi file yang ini tadi, ini sudah saya download ke sini. Ini, ya, mbz modal, mungkin modal backup, apa Z saya kurang memahami, storage mungkin atau apa ya, mbz. Kalau mbz ini adalah hasil backupan course Bapak Ibu. Nah ini ya, ini untuk yang eksternal. Kenapa saya contohkan eksternal? Karena untuk saat ini saya ingin memindahkan apa yang ada di course saya Moma itu di nisalearning.com ke ini belajar .ad sama n1ub.co.id ya. Nah setelah itu di tempat yang baru saya memastikan dulu di course mana saya akan menguploadnya. Untuk kasus sekarang saya akan menguploadnya di course sampel dulu atau contoh dulu. Saya akan masukkan di sini di guruku. Nah, misalnya si guru ini pengen membuat kelas terpisah, tapi kelasnya masih di kelas yang dengan lama, misal di kelas 10 bahasa Bali misalnya, dari tahun ajaran berapa, cari dulu course-nya kelas apa yang dimana akan dipindahkan. Nah, kebetulan saya akan masukkan di sini Dewa Bagus 2021 10 bahasa Bali. Jadi saya akan masuk ke sini. Setelah itu, ini kan kosong Bapak Ibu, course-nya sudah ada tapi kosong, ya. Tapi kalau sebenarnya udah isi nggak masalah juga sih sebenarnya. Nah, nanti ada kasus lain. Nah, di sini kita akan mengklik tombol sama seperti di sini, kita akan mengklik tombol restore-nya. Restore, jadi kita akan mengembalikan apa backupan itu ke dalam sini. Nah, kebetulan restore apa yang restore ini masih kosong. Lain halnya dengan ini karena sudah pernah di backup, tadi ada banyak file di sini yang di backup. Nah, di sini dia. Ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah memilih choose file. Bisa ada dua cara ya, yaitu dengan choose file atau drag and drop. Sini langsung kalau Bapak Ibu udah ahli drag and drop, tarik filenya, cemplungin di sini nggak masalah. Jadi sekarang saya mencoba cara pertama yaitu dengan menggunakan pemilihan file, choose file ya. Oke, saya coba choose file. Setelah itu pilih upload file. Pastikan di sini di upload file. Setelah itu pilih file, dicari filenya. Oh ini dia di folder download. Open ya. Nah ini apakah perlu save as-nya? Perlu ya, biarkan aja, lewati aja. Setelah itu upload this file. Ini fungsi adalah memindahkan apa yang ada di laptop atau di komputer ke e-learningnya. Baru memindahkan ya. Ini baru memindahkan file yang ada di laptop ke servernya. Ini baru memindahkan prosesnya. Itu yaitu mengupload file yang tadi. Nah karena ini membutuhkan lumayan 100 MB. Jadi kita tunggu saja, nanti saya akan mempercepat prosesnya. Baik Bapak Ibu, file yang tadi tidak jadi saya upload, karena lumayan 100 MB ya. Internet saya nggak cukup untuk mengupload itu, kemungkinan itu bisa diupload nanti ketika kondisi internetnya bagus tuh di sekolah ya, internetnya lumayan gede. Nah untuk kasus sekarang saya akan coba mendownload, artinya menggunakan file restore yang sudah ada, yang ukurannya tidak terlalu besar, yaitu yang ini, yang sebelumnya sudah ada saya download, yaitu ini 3,8 MB ini. Saya akan mencoba, ini matematika ya, tadi saya mencoba bahasa Bali dengan gede 100 MB. Kemungkinan kenapa bahasa Bali gede, karena banyak gambar di dalamnya, kemungkinan banyak huruf-huruf Bali yang di crop dan jadikan gambar, sehingga file lumayan gede jadinya. Saya coba matematika di sini 3,8 MB. Caranya bersama seperti tadi Bapak Ibu, tapi di sini saya tidak akan menggunakan cara choose file. Nah, tadi saya sudah memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu bagaimana cara dengan choose filenya. Tapi saya sekarang akan memberikan pilihan kedua, yaitu drag and drop. Kebetulan ini filenya, jadi yang saya lakukan adalah mengklik ini dan mengklik kiri dan menahan, namanya drag, menarik ya. Tarik, setelah itu saya cari browser apa yang saya gunakan, saya gunakan Google Chrome. Setelah itu, oh ini udah berubah ya. Nah, you can drag ini ya, ini saya you can drag ini ya, dan taruh di sini, udah warna biru dia dari merah ke biru. Setelah itu lepas. Nah, ini proses saya mengupload, memindahkan file yang ada di komputer saya ke server. Kalau ukurannya kecil, itu cepat untuk melakukan. Nah ini Bali file sudah masuk. Kalau tadi bahasa Bali tadi masuk 100 MB, harusnya dia sudah muncul seperti ini ya. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya lakukan restore, tekan menekan tombol restore ya. Nah setelah itu
Nah, di sini ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, pertama itu Bapak Ibu akan diberikan informasi tentang course apa yang Bapak Ibu mau restore. Nah, ini kebetulan ini yang saya pilih tadi di matematika. Nah, jadi ini file-file artinya activity dan resource yang saya mau pindahkan. Ya. Nah, activity resource yang ada di matematika ini saya pindahkan, assignment, tugas-tugas dan sebagainya. Nah, kalau sudah yakin ini semua sudah masuk, maka berikutnya adalah saya tinggal melanjutkan ke step berikutnya, yaitu dengan menekan tombol continue. Ya, continue. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diberikan dua jenis cara merestore atau pilihan restore. Yaitu pertama adalah restore as a new course. Apabila ini adalah course yang baru atau belum sebelum di tempat yang baru ini belum ada course-nya, ya belum ada course-nya, Bapak Ibu bisa membuat restore as new course. Jadi kita merestore dengan ke course yang baru. Nah, ini ada yang diperhatikan, ini restore new course. Oke, kegedean. Kegedeannya saya coba hilangin, coba kecilin dulu. Nah, restore new course. Nah, itu yang pertama. Setelah itu ada di bawahnya ini kita akan mencari. Nah, setelah itu ada restore in this course, berarti merestore, membawa apa yang Bapak Ibu backup tadi ke dalam course yang sudah kita pilih tadi. Nah, kebetulan saya mengarahkannya ke contoh kelas, yaitu guru kelasnya Dewa Bagus tadi. Nah, jadi ini akan memasukkan di course yang ini. Nah, tapi di dalam ini juga ada dua pilihan Bapak Ibu. Ya, untuk yang restore as new course berarti membuat course baru di kategori yang sudah ada disiapkan, tapi course-nya belum ada. Tapi kalau di sini, apakah karena course yang sudah ada diberikan dua pilihan, ya, Bapak Ibu diberikan dua pilihan. Yang pertama itu adalah merge the backup into the course. Oke, ini buat lagi, saya sudah kecilin lagi, ya. Jadi merge the course. Nah, ini berarti dia akan menggabungkan apa yang Bapak Ibu course yang Bapak Ibu upload tadi dengan course yang sudah ada. Kebetulan tadi kosong, jadi nggak terlalu pengaruh. Apabila sudah ada course sebelumnya, dia akan menaruh di bawahnya atau di atasnya, artinya menyisipkan. Setelah itu lagi satu adalah delete the content of this course and then restore. Jadi akan menghapus apapun isi yang ada di dalamnya dan mengisikan dengan course yang baru. Kebetulan saya tadi course-nya namanya Dewa Bagus kelas 10, gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya di bawahnya ada lagi restore in an existing course. Artinya apa? Kita juga bisa memilih, walaupun tadi saya sudah tentukan masuk course yang sudah ada, yang saya pilih tadi itu Dewa Bagus itu, Bapak Ibu juga bisa memindahkannya ke course yang lain apabila salah pilih klik tadi. Jadi nggak perlu balik lagi. Jadi Bapak Ibu bisa menemukan course yang Bapak Ibu inginkan. Ini merge the backup course into existing course. Jadi dia menggabungkan juga sama kayak di sini. Jadi ini digabungkan ya dengan course yang tadi. Nah, itu. Jadi digabungkan dia course yang sudah ada. Setelah itu sama juga seperti yang ini. Akan mendelete apa isi dari course yang Bapak Ibu tunjuk. Kalau ini adalah course yang sedang saya pilih tadi, yang ini adalah yang akan dipilih. Jadi kita bisa milih yang lain ini, ya. Jadi kita bisa milih yang lain. Nah, jadi saya contoh ini. Kita pilih course mana mau dimasukkan. Apabila tidak ada, Bapak Ibu tinggal mengetikkan di sini. Misalnya kelas 10, misalnya kelas 10 misal bahasa daerah, bahasa Bali ya. Buat matematika deh, matematika. Saya mau masukkan matematika. Jadi di sini akan nampil semua course-course yang berkaitan dengan matematika. Tapi jangan salah ya, nanti Bapak Ibu salah upload course, uploadnya ke kelas ya orang lain, pembukaan yang nggak betul ya. Nanti mungkin timnya khusus untuk memindahkan ini, mungkin dari tim e-learningnya ya. Nah, untuk kasus ini saya akan mencoba mengupload di course yang saya pilih. Kebetulan saya sudah milih nih. Dewa Bagus course untuk kelas 10 juga. Nah, jadi saya pilih yang nomor 2. Ada 1 restore new course, membuat course baru, menimpa di course yang sudah saya pilih, ataukah menimpa di course yang lain. Jadi saya pilihnya ini. Jadi saya akan menimpa di course yang kebetulan sudah ada,
dan masih kosong, apakah dia digabungkan atau di delete sama aja karena isi course ini kosong ya. Nah, saya coba ini aja, merge the backup course into this course, continue. Oke, jadi saya pilih continue-nya bukan di tempat, saya pilih di tempat di mana. Jangan continue, ada 3 continue nih, 1, 2, 3. Pastikan Bapak Ibu memilih continue yang benar sesuai arahan Bapak Ibu. Oke, setelah itu ditanyain kembali yang mana dari backupan itu mau dipindahkan. Oh, saya memindahkan activity dan resource. Bilang di resource-nya ada bank soal dan sebagainya. Sisanya ini sama seperti yang sudah saya pilih. Saya cuma memindahkan aktivitas dan materinya saja, termasuk bank soal ada di sini. Kita lihat next. Nah, ini sudah ditampilkan apa-apa aja yang mau dipindahkan. Ini saya mau pindahkan nih semua. Apabila ada terlanjur dicentang, mungkin di backup course tadi itu terlanjur dicentang, Bapak Ibu bisa lagi di sini menghilangkannya, ya, menghilangkannya. Apabila nggak mau dipindahkan misalnya. Oke, di paling atas override course configuration, apakah mau di course setting, apakah mau ditimpa konfigurasinya? Ya, kebetulan ini nama kalau saya pakai bawaannya, jadi dia judul dan nama pendeknya akan ikutin course yang sebelumnya. Kalau saya tidak override, jadi harus saya override, jadi saya yes dulu ya, override. Nah, ini kebetulan namanya matematika ini ya. Ini jadi saya akan menimpakannya dengan ini, matematika ini. Apa harus seperti itu? Tidak harus. Jadi kalau memang tidak mau mengikuti nama course-nya, Bapak Ibu bisa no-kan misalnya. Jadi ini nggak usah diubah namanya. Jadi kita cuma memindahkan. Kalau ini override dengan nama ini judulnya, nah, berarti namanya ini, nama yang ada di sini akan menimpa course yang sudah ada di sini. Belum saya namakan di sini Dewa Bagus, ya. Nah, bukan Dewa Bagus nih budaya bahasa Bali. Oh, ternyata di sini katanya bahasa Bali ya tadi. Oh, karena tadi gagal, saya mau bahasa Bali. Saya mau ubah aja deh namanya deh. Dewa Bagus 2021 kelas 12 ya. Saya timpa aja deh. Dengan nama saya yang baru. Ini buat matematika peminatan kelas 12. Nah, saya namakan nih matematika. Nah, saya ubah namanya nih. Jadi Dewa Bagus, Dewa Bagus. Nah, tahun ajaran 2021 kelas 12 matematika peminatan. Itu nama course-nya. Jadi panjang namanya. Nanti nama gurunya, setelah itu apa nama angkatan dan sebagainya. Course short name. Oh, saya ditimpa juga, saya mau pendekin namanya, nama singkatnya namanya DB 2021 kelas 12 matmin itu apa? Matematika peminatan. Course start date apakah 24 Januari 2021 20? Kalau enggak saya ganti di sini. Kemungkinan saya akan mulainya di 2021 course date-nya nih, di bulan Juli misalnya kalau ini mau dirubah, atau mungkin mau dibuat di bulan Juli tahun depan, mungkin silahkan. Jadi ini tergantung kapan course-nya itu akan digunakan. Tapi kalau semester ini bisa dengan 24 Januari 2020. Ya 3 Januari lah 2021. Saya ganti ini. Yang lain isinya saya biarkan. Oke. Setelah itu saya klik next. Oke, dicek lagi apa-apa yang diminta. Bagus, namanya ini, course name-nya ini, course short name-nya DB ini, oke, sudah dirubah sama dia. Ini baru pengecekan aja Bapak Ibu ya, memastikan bahwa apa yang mau dipindahkan itu sudah benar. Kalau nggak balik lagi, masih bisa balik lagi nih previous ya, kembali lagi ke sebelumnya. Nah, kalau sudah yakin, bisa dengan berdoa, perform restore. Lakukan restore. Jadi sistem sekarang akan melakukan restore. Ini tergantung kecepatan ya, dan waktu dan kecepatan server, waktu Bapak Ibu mengerjakan, speed internet, ya, apakah servernya sedang ada digunakan atau tidak. Nah, untuk cepat saya coba. Baik Bapak Ibu, proses restore sudah berhasil, walaupun ada sedikit catatan di sini.
yaitu some file could not be restored because they were missing in the backup. Artinya apa? Ada mungkin beberapa file yang tidak bisa di restore, ya, terhadap satu hal. Tapi secara umum course-nya sudah bisa atau sudah sukses di restore, ya. Setelah itu Bapak Ibu tinggal lanjutkan dengan continue. Oke. Ini akan coba Bapak Ibu, tadi ini bahasa Bali, sekarang sudah menjadi 12 min karena tadi sudah saya override namanya judul materinya. Tapi kalau nggak mau pasti dengan nama lama masalah. Tapi kalau mau rubah tahun ajarannya tinggal di override aja, biarkan namanya sama, tinggal diubah tahun ajarannya saja. Misalnya seperti itu. Kalau nggak mau rubah apa-apa di dalamnya, ya biarkan. Gitu. Ya, oke, kita lihat dulu apa aja. Oke, semua soal udah masuk. Oke, masuk hampir sama dengan mirip dengan apa yang di tempat lama. Oh, ini ketinggalan absensi, belum saya cek kemungkinan, makanya masuk absensi. Tapi absensi ini ya, nah, ini saya kurang teliti tadi ketika membackup atau pada saat backup awal ataupun pada saat merestorenya. Nah, ini yang terjadi. Bagi satu saya lupa, ini activity resource-nya sudah nih. Bagaimana dengan yang lain? Apalagi tadi kira-kira yang saya restore? Oke, betul sekali, yaitu question bank-nya. Kita lihat apakah soal-soal saya udah ikut berpindah ke sini. Soal-soal yang saya ini banyak juga. Tapi untuk memastikan saya lihat dulu nih di kategorinya, apakah semua kategori question bank Oke, sudah semua. Oke. Secara umum, secara gambaran umum ini sudah masuk ya Bapak Ibu. Tapi untuk memastikannya lagi, Bapak Ibu bisa mengecek satu demi satu apakah nanti di semester baru ini, apakah memang benar mungkin ada gambar yang hilang dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa timpa dan perbaiki satu demi satu apabila nanti ada sesuatu yang kurang atau soal-soal yang kurang atau salah dan sebagainya. Untuk Bapak Ibu bisa memastikannya. Dan Bapak Ibu bisa memperbaikinya di tempat yang baru ini. Nah, dari backup course ini kita tidak perlu lagi mengumpulkan ulang struktur materi kita dan juga question bank kita. Ya, kecuali Bapak Ibu pengen membuat pola yang baru. Nah, jadi mengambil di tempat lama, jadi tempat apa yang ada baru, mungkin soal-soalnya dipindahkan, tentang struktur course-nya sendiri akan Bapak Ibu rubah, silahkan. Jadi mengikuti nanti Bapak Ibu tinggal lakukan copy paste materi seperti biasa, merumuskan ulang mungkin, memformatting ulang strukturnya, mungkin per pertemuan, di dalam pertemuan ada seperti apa sesuai dengan kemampuan pengetahuan Bapak Ibu yang terbaru. Baik Bapak Ibu, demikian bagaimana cara melakukan sedikit tutorial kepada Bapak Ibu bagaimana cara membackup dan melakukan restore course di dalam LMS Moodle, ya. Baik apapun nama selama nama produknya atau nama LMS-nya, yang jelas nih sama semua Moodle pasti strukturnya sama. Cuma interface-nya aja mungkin yang beda-beda. Oke. Terima kasih. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Bye.